Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Berjumpa kembali kita pada kesempatan kali ini. Kita akan menjelaskan ayat demi ayat dengan mengulas hukum-hukum ilmu tajwid yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً. Baik, pada kalimat وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى, ya, mim mati bertemu dengan ya. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى, maka ini dibaca jelas, ya. Hukumnya adalah izhar syafawi. Yang namanya izhar, apapun hurufnya pasti dia dibaca jelas. Apa maksud jelas itu? Jelas di sini ialah qultum, mimnya jelas, ya Musa, iyanya juga jelas. Itu ya. Kemudian setelahnya ini ada ya lagi. Ya-nya yang ditandai dengan fathah panjang, ya, harokatnya fathah panjang. Lalu dibaca apa ianya? Dibaca panjang dua harokat. Hukum bacaannya adalah ya mad tabi'i alif. Jadi dua harokat, ya. Kemudian kalimat berikutnya ya Musa. Musa sama nih, ya. Mu-nya juga dua harokat. Ketika dhammah bertemu dengan waw sukun, maka hukum bacaannya adalah mad tabi'i waw. Sa juga demikian, ya, ditandai dengan tanda fathah kecil, ya. Nah, fathah panjang yang kecil di samping ini, maka dia dibaca panjang dua harokat. Jadi bacanya gimana? Wa id qultum ya Musa, ya, ulangi. Wa idz qultum ya Musa, gitu ya. Wa idz qultum ya Musa. Jadi cukup dua harokat saja, ya, tidak boleh kita lebih-lebihkan, gitu ya. Kemudian lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kemudian lan nu'mina, nun mati bertemu dengan nun hidup, apa hukumnya? Ya, nun mati bertemu dengan nun hidup, ya, hukumnya ada dua. Yang pertama idgham bi gunnah, ya kan? Karena ini masuk idgham bi gunnah, ya. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan nun, maka dia dibaca idgham. Kemudian di sini dua nun bertemu, ya, artinya sama makhrajnya, sama sifat kedua hurufnya, ya. Nah, kalau makhrajnya sama, hurufnya sama, sifat hurufnya sama, maka di sini dihukumi apa hukumnya? Hukum bacaannya adalah idgham mutamatsilain, ya, permisalannya sama. Ya, maksudnya mutamatsilain itu permisalannya sama. Jadi dengan huruf yang sama makhrajnya, nun sama nun, kan, sama-sama huruf yang dikeluarkan dengan naninu, ya, huruf lidah, ya. Nah, huruf lisan. Jadi lan nu'mina. Nah, jadi cara dengungnya itu tetap dengan bunyi nun. Lan nu'mina, tapi nun yang pertama ini hilang. Yang dibunyikan itu adalah nun yang kedua ini. Karena idgham itu artinya kan memasukkan bunyi nun atau tanwin ke dalam huruf setelahnya, ya. Jadi huruf nun dan tanwinnya itu hilang karena dia sudah dimasukkan ke huruf setelahnya, gitu ya. Lan nu'mina laka hatta
kemudian hatta 2 harakat lagi ya, karena ada tanda fathah panjang. Narallaha jahrah ya, narallah, Allahnya dibaca tebal disebabkan ada huruf sebelumnya yang berharakat fathah. Jadi Allahnya ini disebut dengan tafkhim ya. Allahnya ini tafkhim, dibaca tebal ya. Jahrah ya. Kemudian kita ulang dari hatta narallaha jahrah. حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون gitu ya. Hatta narallaha jahratan. Nah, di sini jelas. Di sini ada fathatain bertemu dengan fa. Apa hukum bacaannya? Fathatain bertemu dengan fa, hukum bacaannya adalah ikhfa haqiqi ya. Sama-sama telah kita ketahui ikhfa haqiqi itu hurufnya ada 15. Di antara huruf 15 itu yaitu huruf fa ya. Maka dibaca samar-samar ya, diikhfakan. Ikhfa itu artinya samar-samar ya, atau tidak ada kejelasan antara kedua huruf yang bertemu ini ya. Jadi jahratan begitu ya, tapi arahnya sudah jelas, arahnya sudah mengarah kemana arahnya. Kalau misalnya yang disebutkan itu nanti adalah huruf fa, maka arahnya sudah condong ke huruf fa walaupun samar-samar gitu ya. Jahratan fa'akhadhatkumus sa'iqatu fa'akhadhatkumus sa'iqatu as-sa'iqah. Nah, di sini al ya, ada al. Alnya dileburkan ke dalam huruf shad. Kalau alnya dileburkan ke dalam huruf setelahnya, berarti alnya termasuk asy-syamsiyah. Gitu ya. Kemudian sa'iqatu. Di sini panjang juga 2 harakat ya, panjang 2 harakat. As-sa'iqatu ya, enggak boleh as-sa'iqatu, salah. Panjangnya cukup 2 harakat saja. Jadi ketentuan hukum ilmu tajwid itu sudah jelas. Yang ini 2, yang ini 4, yang ini 6, yang ini dengung, gunnah gitu ya. Wa antum tanzurun. Nah, di sini nun mati bertemu dengan ta ya, adalah ikhfa haqiqi ya. Kemudian mim mati bertemu dengan ta, izhar syafawi. Nah, kemudian nun mati bertemu dengan dha, ikhfa haqiqi lagi. Kemudian yang terakhir ya, maka yang terakhir ini adalah mad arid lisukun ya. Ketika mad tabi'i ini berada di akhir kalimat atau di akhir ayat disebabkan karena ayat, berhenti karena ayat atau berhenti karena waqaf, maka dia dipanjangkan, boleh panjang sampai 6 harakat, hukumnya berubah menjadi mad arid lisukun. Kita baca ya dari awal ya. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. Nah, begitulah kira-kira satu ayat saja yang kita baca ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan yang penting diamalkan ya, walaupun sedikit insya Allah akan bermanfaat bagi kita ya. Jangan lupa di subscribe ya, ditonton channel ini agar channel ini terus berkembang ya, bisa membantu kita semua agar kita mudah membaca Al-Quran. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.